Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah House for All Nations Indonesian Church di Calgary. Selamat sore bagi teman-teman yang menikmati ibadah hari ini, baik yang di rumah, via Zoom dan Facebook, maupun yang berada di gereja. Saya mau undang saudara untuk bersatu hati, siapkan fokus kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan pada hari Minggu ini. Tuhan baik, sangat baik, dan sungguh baik. Saudara, saya mau pada hari ini kita ambil waktu bersukacita di dalam Dia. Apapun situasi kita, be joyful in Him. Mari saudara. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan.
puji Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami boleh membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagimu Tuhan. Terima kasih karena Engkau boleh memandang kami begitu berharganya di matamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Bapa, pada waktu ini Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan atas setiap waktu yang Engkau berikan, setiap nafas yang boleh kami hirup setiap pagi di hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kehangatan cinta-Mu Tuhan, yang boleh kami rasakan pada saat kami melihat matahari ciptaan-Mu, pada saat kami merasakan angin lembut-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lihat, kami dengar dan kami pandang, kami boleh menemukan kasih-Mu Tuhan dalam semua itu. Terima kasih Bapa yang kudus, terima kasih Bapa yang mulia. Haleluya. Bapa, kami mau datang dengan puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah hati kami Engkau kuduskan Tuhan. Biarlah pikiran kami Tuhan Kau lepaskan dari segala khawatir, beban berat kami. Sehingga waktu ini Tuhan, kami tidak punya pilihan lain selain hanya datang untuk mengucap syukur dan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kita akan menaikkan pujian ini. Kalau saudara sedang duduk, mari bangkit berdiri. Saya mau undang saudara. Kalau yang tidak bisa berdiri tidak apa-apa, di bangku juga boleh ya. Kalau oma opa atau siapapun juga yang mungkin tidak bisa bergerak dengan cepat, kita punya tangan, kita punya kepala, kita punya bahu, kita goyang. Lagu ini berjudul Segala Puji Syukur, tapi versinya dangdut. Siap saudara? Oke. Jangan diam ya, dengan sukacita ya. Ayo goyang ya. Malu-malu loh, kita mau joget buat Tuhan. Amin. Masuk ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Tuhan kita baik saudara. Setiap hari ada berkatnya yang khusus buat saudara. Karena itu kita tidak bisa tidak mengucap syukur buat Dia. Amin. Amin. Saya mau undang saudara untuk mengingat waktu pertama kali saudara jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Coba ingat itu dulu. Saya sudah ingat, mudah-mudahan saudara ingat juga. Dan mari kita nyanyikan lagu ini. Lagu ini khusus untuk Tuhan Yesus yang begitu kita cintai. Ingat lagu ini saudara, lagu lama, simple, tapi begitu manis. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Amin, amin, puji Tuhan. Haleluya. Saya ingin membagikan satu ayat ini buat saudara-saudara semua dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin saudara. Mari kita terus lanjutkan pujian dan penyembahan kita. Bapa, Engkau sungguh setia. Terima kasih Tuhan.
atas pemeliharaanmu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, untuk kasih-Mu yang nyata setiap hari. Terima kasih ya Roh Kudus, untuk bimbingan-Mu, untuk kasih-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan kasih-Mu yang luar biasa Bapa. Haleluya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Amin. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan, karena setiap hari kami bisa berpegang pada janji-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh dikuatkan setiap hari oleh janji-Mu, oleh pengharapan yang Kau berikan bagi kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Biarlah kiranya Tuhan Kau terus berbicara dan lawat setiap kami secara pribadi melalui firman. Berkati dan urapi jemaat-Mu Tuhan, hamba-Mu yang nanti akan membagikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang dahsyat itu menjamah setiap hati. Robohkanlah Tuhan kebebalan kami, ketidaksetiaan kami, keraguan kami Tuhan, ketakutan kami Tuhan. Robohkanlah di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, kami dapat kembali lagi Tuhan, memperbaharui iman kami dalam Engkau. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, biarlah Engkau yang beracara. Bapa, kami juga akan mempersembahkan offering hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan pemberian ini. Kuduskanlah Tuhan di hadapan. Dan kami percaya Engkau yang akan melawat setiap masukan uang maupun donasi bagi gereja-Mu. Karena Engkau yang paling tahu penggunanya bagaimana. Kami mau Tuhan hikmat-Mu dinyatakan bagi teman-teman, bagi saudara-saudara kami yang melayani Tuhan dalam gereja-Mu. Biarlah terang kasih Kristus senantiasa memegang mereka erat-erat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu nyata. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Jemaat House for All Nations di Calgary, dan semua yang mengikuti ibadah ini secara online. Selamat sore, selamat beribadah, salam sukacita, salam sejahtera, shalom. Saya sangat berbahagia sore hari ini bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, memuji Tuhan, meninggikan namanya, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum firman Tuhan disampaikan, saya on behalf of myself dan juga on behalf of the leadership team dari House for All Nations, dari organisasi gereja ini, ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terima kasih yang tulus kepada setiap individu, setiap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah melayani Tuhan bersama-sama dengan House for All Nations di Calgary, di kota ini. Terima kasih sekali. Gereja ini ada karena Tuhan, ya, dan amin. Gereja ini milik Tuhan, gereja ini ada karena Tuhan. Tapi gereja ini bisa dipakai Tuhan karena ada orang-orang seperti saudara-saudara yang memiliki komitmen dan dedikasi untuk melayani Tuhan. Terima kasih kepada setiap orang yang sudah melayani pujian dan penyembahan. Saya ingin meyakinkan bahwa ibadah-ibadah di House for All Nations menganggap pujian dan penyembahan, melihat pujian dan penyembahan sebagai sesuatu yang sangat penting. Kita percaya bahwa Tuhan duduk dan bertahta bersemayam di atas pujian dan penyembahan umatnya. Terima kasih sekali kepada saudara-saudara yang sudah berlelah-lelah mempersiapkan materi dan mengajar anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih banyak, terima kasih dengan tulus hati. Saya ingin mengatakan begini, bahwa yang sudah mengajar dan mengabdikan diri untuk mengajar anak-anak kecil yang dipercayakan Tuhan kepada House for All Nations telah melakukan sebuah investasi yang abadi. Saya ulangi sekali lagi, investasi
yang abadi, investasi yang berharga, investasi yang mulia. Terima kasih sekali. Juga kepada yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang sudah melayani dalam pelayanan doa, yang sudah melayani multimedia sangat penting, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Apa jadinya ibadah gereja tanpa multimedia yang bagus? Terima kasih sekali. Juga terima kasih yang sudah melayani di bidang administrasi, di bidang keuangan, yang sudah mengkoordinir misi gereja untuk bisa baik itu menolong anak-anak di Papua maupun menolong saudara-saudara kita yang homeless di Calgary. Saya ingin mengucapkan, dan juga bukan hanya saya, tetapi juga atas nama the leadership team dari House for All Nations, kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami berdoa supaya kita semua bersama-sama sebagai satu unit dalam satu kesatuan semakin bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk meninggikan namanya, untuk memuliakan namanya, dan untuk menyaksikan namanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan ada di sekitar kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh sahabat lama saya, kawan baik saya, tapi juga pastor saya, Pendeta Andreas Raharjo. Beliau mengembalakan Gereja Kristen Perjanjian Baru di Surabaya. Dan di tengah kesibukan pelayanan, beliau bersedia untuk melayani firman Tuhan di House for All Nations Calgary. Terima kasih Pak Andreas. Saya sungguh berdoa supaya firman yang sudah disiapkan dan akan disampaikan oleh Pak Andreas boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, boleh membangun iman kita untuk hidup semakin kuat di tengah badai, khususnya dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Jadi saudara-saudara, ini waktunya kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya berdoa supaya kita diberikan kerendahan hati. Saya berdoa supaya hati kita terbuka. Saya berdoa supaya Roh Tuhan dan Roh Kudus menjamah hati kita melalui firman Tuhan yang berkuasa ini. Haleluya, haleluya. Silakan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita bertemu kembali di dalam ibadah online, dan salam dari Surabaya kepada semua jemaat dari House for All Nations di Calgary. Kita bertemu kembali dalam ibadah online ini, dan saya percaya kalau kita menyiapkan hati kita, maka firman Tuhan itu akan berbicara kepada kita secara mendalam. Dan oleh sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa walaupun ada banyak kendala bagi kami untuk beribadah, tetapi kami percaya firman-Mu tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Hamba-Mu berdoa supaya perenungan firman pada saat ini membawa banyak berkat dalam kehidupan kami pribadi, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas dan urapi seluruh jemaat dimanapun mereka berada, dan biarlah firman ini bisa membangkitkan iman kami, terutama dari jemaat House for All Nations yang ada di Calgary. Biarlah mereka betul-betul diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini, pada waktu kami merenungkan firman ini. Kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan-Mu, berbicara karena kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan kita berdoa, amin. Bapak Ibu yang saya kasih, langsung saja kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-34. Dikatakan demikian. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya,
aku akan sembuh. Ayat 29, seketika juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi dalam dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sampai sini pembacaan firman Tuhan. Tentunya saudara, cerita ini sudah tidak asing lagi bagi kita, bagaimana seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, mengalami mukjizat yang luar biasa di mana dia disembuhkan dari kuasa Yesus sendiri. Saudara, di dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita harus menjaga iman kita. Itu hal yang saya kira paling penting. Dalam pengembalaan pun, saudara, saya selalu mengingatkan jemaat supaya kita perlu menjaga iman kita. Saudara. Dan bukan hanya menjaga, tapi memperkokoh, mengembangkan iman kita. Sering kalau saya konseling, saudara, dan bagi jemaat-jemaat yang kena masalah pada masa pandemi ini, saya tanya sekarang bagaimana planningnya, bagaimana tujuannya, bagaimana impianmu, apakah engkau punya impian, apa yang sedang engkau imani hari-hari ini. Dan kebanyakan dari mereka mengatakan, wah tidak berani bermimpi Pak Andreas. Karena unpredictable, tidak bisa diramal, masa depan bagaimana tidak bisa diramal. Saudara, seringkali jawaban itulah saudara. Nah sebetulnya saudara, yang benar adalah apapun kondisinya, jangan sampai kita tidak berani beriman. Jangan sampai iman kita itu kendor. Tema renungan kita saya beri nama iman yang dinamis. Supaya apa? Dalam masa pandemi ini iman kita tetap bertumbuh, iman kita tetap bertambah kuat, iman kita tetap aktif, tidak statis. Nah, jangan sampai iman kita itu hari-hari ini kendor. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kita boleh kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak kehilangan iman kita, kita tidak kehilangan apa-apa. Tetapi kalau kita tidak kehilangan apa-apa, tapi kita sudah kehilangan iman kita, maka kita sudah kehilangan segalanya. Jadi iman itu adalah perlu dipertahankan karena hidup kita tergantung daripada iman yang kita punyai, saudara. Masa depan kita tergantung daripada iman yang kita miliki ini, saudara. Kita perlu pertahankan iman itu. Kita akan bisa survive di masa-masa yang seperti ini kalau kita beriman kepada janji Tuhan, kepada pribadi Tuhan yang luar biasa ini. Saudara, ini adalah hal yang perlu kita sadari. Untuk mengevaluasi bagaimana keadaan iman kita, tanyakan kepada diri saudara sendiri, what is your dream hari-hari ini? Apa yang sedang saudara impikan? Apa yang sedang saudara imani hari-hari ini? Kalau kadang-kadang ada orang yang tidak berani beriman dan lain sebagainya, jangan-jangan iman kita sudah kendor, iman kita sudah statis. Justru di masa-masa seperti ini, mari kita kuatkan iman kita dan biarlah kita ini memberanikan diri untuk mempercayai hal-hal besar masih bisa terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Saudara, ini yang perlu kita sadari dan betul-betul kita perlu menyimak firman Tuhan yang dari Injil Markus pasal yang kelima ini, saudara. Seorang wanita dan justru di tengah-tengah keadaan yang tidak kondusif, dia mempertahankan imannya, bahkan dia melatih, mengaplikasikan imannya dalam kehidupannya, dan akibatnya apa? Mujizat terjadi, saudara. Nah, imannya terus bertambah kuat, imannya menerobos semua halangan-halangan yang terjadi.
Dan ada beberapa halangan yang dialami oleh wanita ini yang perlu kita sadari. Pertama, halangan secara fisik. Wanita ini sudah pendarahan 12 tahun. Tentunya fisiknya itu sudah sangat lemah. Mungkin untuk bangun dari tempat tidur aja sudah malas, sudah susah. Badan mungkin sakit semua, apalagi keluar rumah dan lain sebagainya. Ya, tetapi dia memaksakan dirinya. Semua halangan secara fisikal, semua fisik ini, dia terobos semuanya, dia menembus semuanya. Supaya dia bisa mengalami mujizat yang dari Tuhan. Seandainya dia tinggal di rumah terus, dia tidak akan mengalami mujizat yang luar biasa itu. Dan saudara, kadang-kadang saudara, kita perlu sadar bahwa tidak ada hal yang baik yang datangnya gampang-gampang. Kita perlu mengalahkan halangan-halangan secara fisik ini. Kapan waktu terbaik untuk berdoa? Pada waktu tubuh kita ini mengatakan malas untuk berdoa. Pada waktu itulah kita harus memaksakan diri sendiri untuk bisa berdoa dan kita mengalami breakthrough. Saudara, kalau kita tidak pernah berdoa dan kemudian kita memutuskan untuk berdoa pagi jam 4 pagi, tubuh yang biasanya tidak pernah ngomong akhirnya bisa ngomong, saudara. Kita pasang alarm kita, saudara, supaya kita bangun jam 4, alarmnya sudah bunyi, tapi tubuh kita mengatakan tenang, tenang, jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat bangun, nanti bisa vertigo dan lain sebagainya. Matikan dulu alarmnya, dan kita matikan alarmnya. Dan kemudian tubuh mengatakan balik badan, dan kemudian kita bablas sampai jam 6 pagi kan, kita akhirnya lupa berdoa. Karena apa, saudara? Karena tubuh ini, saudara. Tubuh ini menjadi penghalangnya, saudara. Semakin pagi kita mau doa, semakin panjang kita mau doa, itu semakin tubuh ini sepertinya itu menghalangi. Tapi apakah kita berani menembus halangan-halangan secara fisik ini? Iman wanita ini begitu kuat sampai dia menembus. Dia pun dalam keadaan yang paling lemah sebagai seorang wanita, pendarahan 12 tahun. Dia mungkin sudah capek semuanya, bertahun-tahun dia sudah dalam keadaan seperti itu, dan dikatakan pada waktu dia berobat, dikatakan bukan keadaannya naik, tambah-tambah merosot. Keadaannya tambah bukan lebih baik, tetapi keadaannya makin lebih buruk. Tetapi terhadap janji Tuhan dan kepada keyakinan imannya, akhirnya dia terus maju. Apa halangan-halangan fisik saudara yang bisa menghalangi berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara? Dream a great dream. Jangan takut untuk bermimpi. Bahkan pada masa-masa seperti ini pun, saudara, janji Tuhan itu tetap ya dan amin, saudara. Ya, semua halangan-halangan fisik harus ditembus semuanya. Kita harus tingkatkan doa kita harus tingkatkan pembacaan firman Tuhan itu. Masa pandemi ini bukan masa untuk holiday, saudara. Mungkin justru masa pandemi ini kita harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan dan menguatkan iman kita ini, saudara. Ya, jadi saya ingin mengajak saudara dalam masa-masa seperti ini untuk memutuskan, untuk bangkit dari semua komplasensi. Bahaya kalau di mana-mana orang sudah merasa nyaman dengan kehidupan yang begini-begini sehingga tidak kebaktian, rasanya tidak apa-apa. Kalau enjoyment, kalau misalkan kenikmatan untuk beribadah kepada Tuhan itu tergantikan dengan kenikmatan untuk pergi olahraga, bersepeda, pergi keluar kota, kuliner, dan lain sebagainya. Saya tidak menentang sepeda, saya tidak menentang sport, dan lain sebagainya. Tetapi kalau enjoyment in worshiping God, kenikmatan dalam menyembah Tuhan digantikan oleh hal-hal seperti ini, itu iman kita bisa luntur, iman kita itu bisa pudar, iman kita itu bisa kendor, saudara. Tanpa terasa kita bisa kehilangan our spirituality. Hati-hati, ya. Yang kedua, halangan apa yang ditembus oleh iman si wanita yang pendarahan 12 tahun ini, yaitu
adalah halangan keuangan. Dikatakan ayat 26 dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Uangnya sudah habis dipakai untuk berobat. Ini wanita yang tangguh sekali. Dia berani membayar berapa saja, membayar tabib berapa saja untuk kesembuhannya. Sampai uangnya habis. Tetapi pada waktu uangnya habis, harapannya tidak habis. Imannya tidak habis. Impiannya tidak habis. Saudara, kebanyakan begini. Orang yang uangnya banyak, impiannya banyak. Orang yang tidak punya uang, pada sebenarnya orang itu seringkali tidak punya impian. Saudara. Orang yang memiliki banyak uang lebih berani bermimpi daripada orang yang tidak punya uang. Itu secara general itu begitu, saudara. Secara umum itu begitu. Tetapi saudara, justru pada waktu kehabisan uangnya ini, wanita ini tetap beriman bahwa dia akan mengalami kesembuhan. Ini luar biasa. Saudara, jangan sampai saudara dibatasi oleh keadaan finansial saudara hari ini. Saudara. Masa depanmu tidak tergantung nasib. Saudara. Kalau nasibnya hari ini begini, masa depanmu tidak akan punya masa depan yang cerah. Jangan. Saudara. Karena janji-janji Tuhan adalah janji-janji yang indah untuk kita semuanya. Saudara. Jadi saudara, walaupun hari ini mungkin kita secara finansial kita serba tidak berkelimpahan atau secara finansial kita pas-pasan, tapi bermimpilah, berimanlah, sehingga kita ini bisa semakin semangat, dan semakin mempercayai bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di dalam gereja Tuhan di sini pun saudara, banyak masalah, saudara. Kita tidak bisa kebaktian secara on-site, tapi saya percaya, saya tetap mengimani. Justru di tengah-tengah masa seperti inilah, kita perlu menguatkan iman kita. Karena apa? Saya percaya ada banyak orang yang membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Ayo, semangat, saudara. Jangan sampai iman saudara dipengaruhi oleh keadaan finansial saudara. Dream a great dream. Mimpilah mimpi yang besar di dalam Tuhan, maka jadilah menurut imanmu. Yang ketiga, yaitu ada halangan psikologis. Dikatakan ayat 26 tadi, dikatakan dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, orang itu mempunyai kejiwaan, dan yang saya maksud dengan halangan psikologis adalah trauma-trauma. Orang kalau sudah mencoba, gagal, mencoba lagi, gagal, mencoba lagi, gagal. At a certain point, pada titik tertentu dia sudah tidak coba lagi karena apa? Dia tahu kalau coba lagi dia gagal. Dan itu menjadi bondage, itu menjadi belenggu dalam jiwanya. Dan perempuan ini sudah mencoba, gagal, mencoba, gagal. Bahkan bukan hanya gagal, keadaannya makin memburuk, saudara. Coba saudara bisa membayangkan itu. Ada satu cerita yang sangat terkenal, saudara. Seekor burung Raja Wali, seekor burung elang yang kakinya dirantai, dan kemudian ujung satu rantainya patokkan di satu kayu yang ditancapkan ke tanah, sehingga setiap kali burung elang itu mau terbang, dia jatuh lagi, mau terbang, jatuh lagi. Dan karena dia sudah mencoba berulang-ulang, at a certain point dia tidak akan mencoba terbang lagi, karena dia tahu pada waktu dia mencobanya dia pasti gagal dan dia jatuh karena ada rantai yang membelenggu kakinya sehingga dia tidak bisa terbang. Dan pada saat rantainya sudah dilepas, maka burung elang itu tidak akan terbang lagi. Itulah bondage, psychological bondage. Saudara, banyak orang bebas, saudara.
tetapi dia terbelenggu dalam jiwanya. Saudara. Hanya karena kita gagal beberapa kali, saudara. Bukan berarti kita ini memang orang yang tidak bisa sukses. Ya. Bukan karena kita ini sudah jatuh beberapa kali, saudara. Bukan berarti kita ini orang yang kalah, saudara. Biarlah sementara kita mendengar firman ini, iman kita bangkit dan mengalahkan semua ikatan kejiwaan, psychological bondage ini. Kalau kita sudah terbelenggu secara jiwani ini, maka perbuatan kita itu akan merugikan kita. Kalau ada ikatan secara jiwani ini, maka perilaku kita disebut satu behavior yang menghancurkan kita dengan istilah self-destructive behavior. Jadi self-destructive itu satu ya perilaku yang menghancurkan diri sendiri. Behavior, self-destructive behavior. Nah kalau orang sudah mempunyai ini, tidak usah dicoba, sudah hancur sendiri, saudara. Karena pikirannya selalu negatif. Burung elang itu walaupun rantainya sudah dilepas, dia tidak akan terbang karena ada trauma masa lalunya, dia coba terbang dan jatuh lagi. Sampai satu hari dia mendengar ada burung elang yang terbang di atasnya dan ada pekikan burung elang yang lain dan dia lihat ke atas ini. Mungkin dalam hati kok sama ya rasanya. Kenapa kok saya di sini, dia di atas ya. Dan akhirnya pekikan Raja Wali yang di atas itu menggugahkan sesuatu yang dalam dirinya untuk mencobanya untuk terbang lagi. Nah akhirnya dia coba lagi kali untuk terbang dan karena rantainya sudah dilepas, maka akhirnya dia bisa terbang kembali. He belong to the sky. Dia itu seharusnya burung elang tidak di bawah cari cacing dengan ayam-ayam. Dia terbang di angkasa. Saudara, biarlah pada kesempatan kali ini Tuhan memperdengarkan pekikannya bahwa saudara bukanlah orang yang seharusnya punya mimpi yang kecil-kecil. He is a great God. Dia itu Allah yang luar biasa. Bermimpilah besar. Itu yang jangan batasi Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang harus ada dalam setiap orang percaya. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini menggugah kita menjadi restless, sehingga kita mulai sadar bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita dan rencananya tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Dan jangan sampai halangan finansial, halangan fisik, halangan psychological itu menghalangi kita untuk beriman untuk hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Ya, dan hal yang lain, saudara. Yang keempat yaitu halangan apa? Adat, budaya atau cara keagamaan. Zaman dulu orang yang sakit pendarahan dianggap najis. Dia dikucilkan, tidak boleh hidup dalam satu komunitas. Dan kalau ada orang yang tersentuh orang yang sakit pendarahan itu, maka dia dianggap najis juga. Jadi dia dikucilkan dari masyarakat. Dan kalau dia berani ke masyarakat, mungkin dia bisa dilempari batu sama orang. Ya, jadi orang tidak mau ketemu dia karena kalau tersentuh sama dia, orang juga akan menganggap najis. Ya, itulah sebabnya wanita ini dikatakan dia mendekati, ayat 27 dikatakan dia mendekati Yesus dari belakang. Supaya orang-orang tidak tahu. Kalau dia mendekati Yesus dari depan dan orang tahu dan kenal wanita ini, orang yang sakit pendarahan yang tidak sembuh-sembuh itu, dia bisa dilempari batu. Itulah sebabnya mungkin dia pakai kerudung dan dia mendekati Yesus dari belakang. Dalam kelemahan fisiknya dia terus maju terus. Dan itu yang dia yakini. Saudara, ini is a life and death situation. Rasanya itu kalau misalkan dia ada orang tahu dan dia dilempari batu sampai mati, ya, itu resiko itu yang dia tembus.
luar biasa nggak? Luar biasa ya, saudara. Rasanya itu aku akan mendapat kesembuhan. Apapun risikonya, hambatannya, aku akan terus maju. Saudara, apakah saudara mempunyai iman yang begini, saudara? Satu kali saya berbincang-bincang dengan seorang ibu, saudara. Dan ibu mengatakan, Pak Andreas, suami saya belum mau percaya sama Tuhan Yesus. Karena jahatnya orang sedunia dimiliki oleh suami saya. Saya membayangkan, waduh ibu ini mengatakan jahatnya orang sedunia dimiliki oleh suami ibu. Waduh, bagaimana ya jahatnya? Saya katakan, Bu, doakan suami ibu. Doakan. Ya sudah didoakan. Ya saya doakan. Saya ketemu lagi dengan ibu. Ibu itu, saya tanya, apakah sudah didoakan? Sudah didoakan. Tapi tambah jahat Pak Andreas. Rupanya dia tidak ditakdirkan untuk masuk surga. Loh, baru doa beberapa hari. Dan dia sudah menyerahkan suaminya kepada nasib seperti itu. Saudara, hidup kita tidak tergantung nasib. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang luar biasa. Dan Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita. Saudara. Dituntut dari kita untuk memiliki iman yang berani menembus segala apapun juga. Menembus terus, maju terus. Ya, dan yang terakhir adalah halangan rohani. Sehingga wanita ini harus mengatakan asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Saudara, mungkin ada satu pressure dalam dirinya. Ada suara-suara di sekelilingnya yang mengatakan, sudahlah percuma kamu mencoba ini. Kamu sudah percuma mencoba dan uangmu sudah habis semuanya. Tidak ada hasilnya. Ini pun juga tidak akan ada hasilnya. Tetapi wanita ini luar biasa. Dia membuat satu pernyataan iman yang luar biasa. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Setan datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kehidupan dengan penuh kelimpahan. Tidak ada rencana baik dari setan itu. Kita perlu menolaknya. Kalau ada kata-kata yang negatif, yang merugikan cara berpikir kita harus menolaknya. Sehingga wanita ini mengatakan, asal saja ku jamah jubahnya aku sembuh. Ya, asal aku setia, asal aku sabar, aku satu kali akan mengalami mujizat Tuhan. Aku percaya Tuhan menyediakan satu berkat yang luar biasa dalam hidupku. Itu terus diucapkan, saudara. Diucapkan, saudara. Apa yang menjadi masalah saudara? Pertanyaannya, do you have faith confession upon your problems? Apakah saudara mempunyai pernyataan iman terhadap masalah-masalah yang saudara hadapi? Seperti yang saya katakan bahwa pada waktu anak saya ada kelemahan, motoriknya lemah dan lain sebagainya. Ada sedikit keterlambatan perkembangan psikologisnya, ada simptom seperti autism sedikit dan lain sebagainya. Itulah masalah yang harus saya hadapi. Tapi saya berkata, he will be okay. Dalam Tuhan, he will be okay. Apa yang menjadi masalah saudara? Apakah saudara punya pernyataan iman? Tulislah pernyataan iman saudara untuk setiap permasalahan saudara supaya bisa diucapkan. Kalau masalah kehilangan pekerjaan, katakan Tuhan menyediakan pekerjaan yang lebih baik. Katakan dengan iman. Masalah kesehatan, Tuhan akan menyembuhkan aku. Masalah relasi, Tuhan akan memulihkan hubunganku dengan orang tuaku, dengan anak-anak. Faith confession itu. Have faith confession. Semua halangan rohani harus dimusnahkan. Dan iman yang demikian yang menerobos dan akhirnya mujizat pun terjadi. Saudara, saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi, tapi biarlah iman kita itu bangkit pada kesempatan kali ini, bangkit bertambah kuat, meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan pasti ada halangannya, tidak ada hal yang baik yang datangnya gampang-gampang, tapi biarlah iman kita menembus semua halangan yang menghalangi berkat Tuhan datang kepada kita. Baik itu halangan secara fisik, baik itu halangan secara keuangan. Mungkin keuangan kita terbatas, tapi kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada hal yang mustahil bagi kita. Ya, katakan dengan kata-kata iman.
mungkin itu halangan, ya hal-hal yang lain, saudara, seperti adat, budaya, dan lain sebagainya, halangan psikologis, ya kejiwaan. Kita punya trauma-trauma di masa yang lalu, saudara. Dan akhirnya karena trauma-trauma itu akhirnya kita tidak berani untuk bermimpi besar. Saudara, tinggalkan semua itu. Dream a great dream. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa. Ada pepatah yang mengatakan, you can exaggerate on many things, but you cannot exaggerate on God. Kita bisa melebih-lebihkan banyak hal, tapi kita tidak bisa melebih-lebihkan tentang Allah. Kita bisa melebih-lebihkan pacar kita misalkan. Oh, pacarku itu setia. Ya. Lautan diseberangi, gunung akan didaki untuk jemput saya. Nah, itu melebih-lebihkan, saudara. Tapi gerimis tidak datang, saudara. Ya, jadi itu bisa exaggerate on. Tapi saudara coba exaggerate on God. Saudara lebih-lebihkan Tuhan. Aduh, Tuhan itu luar biasa. Memang dia luar biasa. Wah, dia sayang sama aku. Memang Tuhan sayang sama kita. Bahkan rela mati bagiku. Iya, memang dia tunjukkan bahwa dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Coba lebih-lebihkan Tuhan. Tidak bisa. Memang Allah itu lebih besar daripada omongan besar kita. Dia lebih besar. Allah yang luar biasa. Jangan batasi Tuhan bekerja. Dan biarlah iman kita bangkit untuk merobos semua halangan-halangan. Punyailah faith confession, pernyataan iman untuk semua masalah yang sedang saudara hadapi. Dan jadilah menurut imanmu, dan biarlah masa depanmu, masa depan kita semuanya kita rampas dengan iman kita, dan menjadikan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan di dalam hatinya dan melaksanakan, mengaplikasikan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini Engkau meteraikan dalam setiap hati kami, Tuhan Yesus. Let faith arise. Biarlah iman itu muncul pada hari ini. Bangkit pada hari ini, Tuhan Yesus. Mengalahkan semua ketakutan, mengalahkan semua kekhawatiran, Tuhan. Sehingga kami bisa mengalami kuasa-Mu yang luar biasa, Tuhan Yesus. Kami ingin mengalami mujizat-Mu. Kami ingin mengalami Engkau sendiri, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, untuk semua jemaat House for All Nation di Calgary, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap mereka, Tuhan Yesus. Setiap kami, dan akhirnya kami itu bisa melihat bahwa di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau ada permulaan yang baru. Apapun kondisi yang sedang kami hadapi, Engkau sanggup mengubah keadaan itu menjadi kebaikan bagi kami semuanya. Diberkatilah jemaat House for All Nation, diberkatilah jemaatnya, pemimpinnya, dan biarlah gereja ini mengalami kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Andreas Raharjo untuk firman Tuhan yang demikian menguatkan dan membangun. Saya sudah berulang kali membaca kisah mengenai perempuan yang sakit pendarahan selama 20 tahun. Saya sudah berkali-kali mengajarkannya, saya sudah berkali-kali mengkhotbahkannya. Tapi hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, terasa sangat menyentuh. Ketika firman Tuhan disampaikan, sepertinya Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi. Bukan hanya berbicara, tapi menantang, seolah-olah Tuhan mengatakan, ayo Eri, kamu harus hidup oleh karena iman, kamu harus hidup oleh karena percaya. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan kata-kata itu tergantung di gedung gereja di Shepherd King Lutheran Church. Hidup ini bukan karena melihat, tapi hidup ini adalah karena iman. Itu kata Paulus, hidup dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena iman. Saya merenung-renung setelah saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Pak Andreas tadi, bahwa sejatinya seringkali manusia, bahkan manusia Kristen sekalipun, sebetulnya hidupnya adalah karena melihat, kebanyakan karena melihat, dan jarang mengaktifkan imannya, jarang mengaktifkan percayanya. Coba ini saya beri contoh. Kalau kita ingin melangkah menuju ke satu tempat, atau kita ingin berbuat sesuatu, apa yang kita pikirkan pertama kali?
yang kita pikirkan pertama kali adalah kekuatan diri kita. Aku mampu nggak ya? Aku bisa nggak ya? Dan kalau kita mengatakan bahwa aku tidak mampu dan aku tidak bisa, maka kita memutuskan untuk tidak melangkah. Betul atau betul? Kita hidup karena melihat, ya, karena kita melihat kemampuan diri sendiri, melihat kekuatan diri sendiri. Kalau kita merasa tidak mampu dan tidak kuat, kita tidak melangkah. Contoh yang lain, kalau kita mau berbuat sesuatu, kita mau melangkah menuju satu tempat, apa yang kita lihat? Bukan hanya kekuatan diri sendiri, tapi kita juga melihat setiap persoalan yang akan kita hadapi, setiap tantangan yang akan kita hadapi. Lalu kita lihat-lihat tantangan itu, kita lihat-lihat persoalan itu, kita amati kesulitan itu. Kalau kita merasa kita tidak mampu melewatinya, kita tidak jadi melangkah. Karena apa? Karena hidup kita karena melihat. Kita tidak mengaktifkan iman percaya kita. Jadi kalau tantangannya sedemikian besarnya dan aku tidak bisa mengalahkan tantangan itu, aku batal berbuat, aku batal melayani, aku batal maju melangkah. Nah, firman Tuhan hari ini menegur saya untuk mengaktifkan hidup karena iman dan karena percaya di dalam Yesus. Tadi firman Tuhan yang disampaikan jelas mengatakan, kalau kita hidup karena iman, maka banyak batasan-batasan, entah itu batasan kekuatan diri sendiri atau batasan-batasan persoalan yang akan kita hadapi, bisa kita lewati, bisa kita atasi, bisa kita lalui. Karena apa? Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena iman di dalam dan kepada Yesus Kristus. Izinkan sore hari ini saya mengajak kita semua dan khususnya jemaat House for All Nation. Ayo aktifkan imanmu. Jangan cuma mengaku aku seorang Kristen, seorang pengikut Kristus. Tapi aktifkan. Kalau itu seperti switching lampu, tolong di-on-kan. On-kan iman. Kita punya iman. Ada dalam hati kita. Kita percaya Yesus keluar dari mulut kita. Tapi jangan didiamkan dalam posisi off. Switch kepada on. Jalankan itu. Hidup karena iman, bukan karena apa yang kita lihat, kata Rasul Paulus. Haleluya, saya berdoa supaya firman Tuhan memberkati dan menguatkan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan masuk dalam masa-masa Advent, menjelang Natal, menjelang kedatangan Kristus yang akan kita peringati. Saya berdoa sekali, ini tolong perhatikan, saya berdoa sekali, saya berharap kita semua, khususnya jemaat di House for All Nation Calgary, dalam Natal tahun 2020 ini, boleh sungguh-sungguh merasakan dan boleh sungguh-sungguh sadar dan boleh sungguh-sungguh mengalami bahwa Tuhan Yesus itu campur tangan dalam hidup kita. Itu artinya Tuhan datang, itu artinya Kristus datang menjadi manusia. Saya berdoa sungguh, renungkan ini. Natal tahun 2020, Kristus datang. Dia ikut campur tangan. Dia ikut menggandeng, dia ikut menemani hidup kita. Dia sekali-kali tidak membiarkan kita sendirian. Ayo kita siapkan hati dalam minggu-minggu Advent. Mulai minggu depan kita sudah mulai bisa mendengar sedikit-sedikit lagu Natal. Ya, ini waktunya untuk memfokuskan diri bukan pada hadiah-hadiah Natal, bukan pada pohon Natal, bukan pada Santa Claus, bukan pada coklat dan yang lain-lainnya. Ini waktunya untuk memfokuskan diri pada Kristus yang turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Ya, nah satu lagi sebelum kita tutup, tolong doakan House for All Nation di Calgary minggu-minggu ini dan khususnya hari Sabtu depan merencanakan satu pertemuan. Ini pertemuan setiap tahun, bukan hal yang baru. Untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan di tahun 2021. Hal-hal apa yang perlu kita perbaiki. Hal-hal apa yang kita perlu tingkatkan.
dan juga hal-hal apa yang kita perlu tinggalkan. Saya mengundang segenap jemaat House for All Nations untuk mendoakan sungguh-sungguh supaya kita boleh di tahun 2021 sebagai gereja boleh melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh dipakai menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang-orang di Calgary secara khusus, dan kalau boleh juga orang-orang lain di luar Calgary. Kita tidak tahu ya. Kita berdoa, saudara-saudara, saya undang untuk berdoa mendoakan acara ini. Mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang menegur. Sore hari ini Tuhan, kami berdoa supaya firman itu boleh tertanam dalam hati kami, dan boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biar kami, segenap jemaat House for All Nations di Calgary, boleh hidup karena iman, sungguh-sungguh hidup karena iman. Bukan hanya menjadi slogan, bukan menjadi kata-kata yang bagus saja, tapi menjadi sesuatu yang real dalam hidup kami. Jangan kami hidup hanya mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Jangan kami hidup hanya serba ketakutan dengan besarnya halangan dan tantangan yang kami harus hadapi. Biar kami hidup bukan karena melihat, tapi karena iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Pak Andreas Raharjo dan segenap timnya dan gerejanya, supaya Tuhan memberkati pelayanan di Surabaya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan, bukan hanya untuk Pak Andreas dan keluarganya, tetapi juga untuk seluruh pelayanan gereja di Surabaya. Biar Tuhan pakai gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan di Surabaya dan di banyak tempat yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi selalu Pak Andreas untuk pelayanan pemberitaan firman dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk segenap jemaat-Mu House for All Nations di Calgary. Sungguh-sungguh berdoa Tuhan. Jika ada di antara kami yang sedang menghadapi masalah kesehatan, jika di antara kami ada yang menghadapi masalah pekerjaan, jika di antara kami ada yang menghadapi masalah imigrasi, jika di antara kami ada yang menghadapi masalah relationship, jika di antara kami ada yang menghadapi masalah-masalah yang lainnya Tuhan, bukan hamba jawabannya, tapi Tuhan sendiri adalah jawaban yang sejati. Karena itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu House for All Nations di Calgary. Berkati dengan segala yang baik, seperti yang difirmankan bahwa segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan. Sore hari ini aku berdoa supaya berkat Tuhan turun atas jemaat-Mu House for All Nations Calgary, supaya jawaban Tuhan turun atas segala pertanyaan dan pergumulan hidup kami. Dengan iman kami terima itu Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus Anak yang tunggal, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Tuhan memberkati. Kita berjumpa lagi ya minggu depan dalam ibadah untuk kembali mendengarkan suara Tuhan, untuk kembali memuji dan menyembah nama Tuhan. God bless you. Sampai ketemu kembali.